Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa, pendeta dari GKI Kepaduri yang diberikan tugas khusus oleh Sinode GKI atau untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Renungan kita pada hari ini Rabu 6 Oktober 2021 berjudul Rem Ketaatan. Didasarkan pada Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 36. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 5 ayat 30. Saya bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sahabat, setiap kendaraan mempunyai rem, yaitu alat untuk memperlambat atau untuk menghentikan gerakan atau putaran kendaraan. Tujuannya adalah supaya kecepatan kendaraan itu, supaya laju kendaraan itu dapat dikendalikan atau malah dihentikan. Rem yang baik penting untuk menghindarkan kecelakaan. Tuhan Yesus dalam rangkaian khotbah di bukit menyerukan agar setiap pengikutnya memiliki rem dalam kehidupan mereka, yang menggunakan anggota tubuh sebagai contoh untuk menolong para pengikutnya memahami maksudnya. Tuhan Yesus juga menambahkan beberapa larangan tambahan terkait perceraian dan sumpah palsu. Semua itu Yesus katakan agar para pengikutnya berhati-hati dengan setiap tingkah laku mereka. Tuhan Yesus tidak bermaksud menakuti para murid dengan hukuman, bukan. Melainkan Yesus mengajak mereka agar dapat mengendalikan diri mereka. Dengan mendengar perkataan Yesus, para pengikutnya dapat hidup di dalam keselamatan Allah. Sahabat, demikian juga kita para pengikut Kristus pada masa kini. Kita diajak untuk mendengarkan peringatan Tuhan Yesus. Peringatan Tuhan Yesus ini bukanlah untuk menakut-nakuti kita, tetapi agar kita menjalani hidup dalam keselamatan Allah. Hidup menguasai diri. Menurut perintah Tuhan Yesus memang tidak mudah dilakukan. Dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan untuk mendengarkan dan tentu saja melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Mari kita belajar mendengarkan dan menaati dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus mengakui bahwa tak selalu kami berhasil menguasai diri, menguasai mata, menguasai perkataan kami, menguasai perkataan dan perbuatan kami sehingga terkadang melukai sesama kami dan melukai Tuhan, bahkan membawa kami jatuh ke dalam kehidupan yang tak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan agar selalu dapat betul-betul membiarkan Engkau dan firman Tuhan yang mengendalikan setiap perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa bagi para sahabat kami, para saudara kami yang sedang mengalami perjuangan dalam masalah ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan kerja sehingga penerimaan pun mengalami pengurangan. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk mencari cara-cara baru dalam mencukupkan kebutuhan mereka. Pakai gereja Tuhan sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menolong mereka yang sungguh-sungguh memerlukan pada saat ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini dan kami mengharapkan Anda dapat menyebarluaskan ini kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada sebanyak mungkin orang. Dan tentu jangan lupa subscribe supaya Anda dapat memperoleh peringatan dari kami
ketika ada program-program baru dari YKB. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.